Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah, NIM 7211419139. Di sini saya akan mempresentasikan bab 5, sumber daya komputasi dan komunikasi. Mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang diampu oleh Bapak Prabowo Yudo Jayanto, SE MSI. Yang pertama, peranti keras. Komputer memiliki bermacam-macam kecepatan dan harga, namun semuanya memiliki fitur-fitur yang sama. Fitur yang menjadi perhatian kali ini yaitu prosesor, memori, kapasitas penyimpanan, alat input, dan output. Semua komputer untuk tujuan umum memiliki komponen-komponen yang sama. Komputer yang lebih besar memiliki komponen yang lebih banyak dan lebih cepat dari komputer mikro. Komponen-komponen utama komputer. Yang pertama ada prosesor. Prosesor adalah tempat di mana pemrosesan data dilakukan. Yang kedua memori. Memori mengacu pada area penyimpanan yang terdapat pada papan sirkuit komputer. Selanjutnya ruang penyimpanan. Ruang penyimpanan dapat berbentuk tetap atau dapat dilepas. Selanjutnya alat-alat input. Data yang diterima dari manusia dapat diinput melalui keyboard komputer, mouse, monitor layar sentuh, dan sebagainya. Alat-alat output. Alat output yang paling terkenal yaitu monitor dan printer. Multimedia. Multimedia yaitu penggunaan lebih dari satu media pada saat yang sama. Selanjutnya alat-alat komputasi pribadi. Yang pertama telepon seluler dengan pesan dan video interaktif. Perusahaan pencipta telepon telah membuat telepon seluler yang dapat menampilkan pesan dan gambar di layar monitor layar mereka. Beberapa juga dapat menyimpan video-video singkat. Selanjutnya, telepon seluler cerdas. Telepon seluler dikatakan cerdas atau smartphone ketika dapat melakukan pekerjaan yang dihubungkan dengan mikrokomputer. Selanjutnya, jaringan rumah. Apabila Anda memiliki kabel televisi, maka dapat dihubungkan sehingga dapat mengakses internet melalui kabel yang membawa sinyal televisi tersebut. Selanjutnya, keamanan komputasi rumah, yaitu terdapat 3 aspek penting. Yang pertama, pembaharuan atau update software. Yang kedua, perlindungan dari virus, dan selanjutnya adalah spyware. Yang selanjutnya, peranti lunak. Ada 2 jenis peranti lunak, yaitu peranti lunak sistem atau sistem software dan peranti lunak aplikasi. Peranti lunak sistem disebut juga peranti lunak sistem operasi, menjalankan tugas-tugas mendasar yang dibutuhkan oleh seluruh pengguna dari satu komputer ke komputer tertentu. Contoh sistem operasi untuk komputer mikro seperti Windows XP dan Mac OS X. Sedangkan untuk komputer mainframe yaitu seperti OS 390 IBM. Peranti lunak aplikasi. Peranti lunak aplikasi dibutuhkan untuk memproses data pengguna. Peranti lunak aplikasi terdiri dari peranti lunak aplikasi siap pakai, peranti lunak aplikasi khusus, dan peranti lunak yang ditulis oleh pengguna. Yang pertama, peranti lunak siap pakai. Peranti lunak aplikasi siap pakai yaitu peranti lunak yang diproduksi oleh pemasok dan dijual kepada pengguna. Selanjutnya, peranti lunak aplikasi khusus, yaitu peranti lunak yang ditulis sendiri oleh kelompok programmer suatu organisasi agar sesuai dengan kebutuhan organisasi tersebut. Selanjutnya, peranti lunak yang ditulis oleh pengguna. Pengguna akhir membuat peranti lunak aplikasi dalam jumlah yang signifikan yang dapat mereka pergunakan dalam tugas-tugas pekerjaannya. Selanjutnya, karakteristik aplikasi yang mudah digunakan. Yang pertama, dialog yang dipandu untuk mengarahkan pengguna sehubungan dengan data apa yang dibutuhkan, format apa yang diminta, dan masalah-masalah lain yang serupa. Selanjutnya, menu daftar perintah dengan langkah-langkah yang ditampilkan ke bawah dan icon. Yang ketiga, pola dan formulir-formulir isian. Yang keempat, bantuan yang sensitif pada konteks. Yang kelima, antarmuka berbentuk grafis dengan menggunakan simbol-simbol terstandarisasi.
Selanjutnya komunikasi. Komunikasi dapat melalui sistem telepon publik maupun melalui jaringannya sendiri. Kecepatan transmisi data antar komputer yang berlangsung melalui sistem telepon publik seringkali lebih lambat daripada ketika komputer tersambung ke jaringannya sendiri. Koneksi publik. Yang pertama, koneksi publik. Koneksi publik yaitu menggunakan koneksi umum yang digunakan bersama dengan pengguna-pengguna lainnya. Dapat dilakukan melalui modem telepon, modem kabel, dan sejenisnya dengan kecepatan yang berbeda-beda pula. Selanjutnya, saluran pribadi, yaitu sirkuit yang dapat diakses kapan saja ketika Anda butuh untuk berkomunikasi. Saluran pribadi yang terkenal yaitu ada T1 dan T3. T1 memiliki kecepatan sedikit di atas 1,5 Mbps. Yang kedua, T3 memiliki kecepatan 43 Mbps. Selanjutnya, jaringan pribadi maya, yaitu jaringan saluran pribadi yang dapat diperoleh dengan harga yang lebih murah. Jenis-jenis jaringan. Yang pertama, jaringan area lokal atau local area network merupakan jaringan area lokal jaringan yang pertama diperkenalkan. Adalah sekelompok komputer dan alat-alat lainnya seperti printer yang terkoneksi oleh satu media yang sama. LAN biasanya menggabungkan komputer-komputer yang secara fisik berdekatan seperti di ruangan atau di tempat yang sama. Jaringan area metropolitan atau Metropolitan Area Network adalah suatu jaringan yang memiliki batas jarak fisik sebesar kurang lebih 30 mil. Selanjutnya, jaringan area luas atau Wide Area Network digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer dan alat-alat lainnya ketika jaraknya melebihi batasan LAN dan MAN. Untuk tujuan kepraktisan, WAN digantikan oleh internet. Selanjutnya, konvergensi, komputasi, dan komunikasi. Alat-alat komputasi dan alat-alat komunikasi kini saling menyertakan fitur-fitur yang dimiliki di antara keduanya. Dalam kantor masa depan, Anda mungkin hanya perlu memasang telepon seluler di sebuah cradle di meja Anda. Cradle ini akan terpasang pada sebuah monitor, keyboard, mouse, dan alat input dan output lain yang Anda butuhkan. Dengan cradle yang tersedia untuk digunakan di area-area publik, Anda dapat melakukan komputasi di mana saja. Selanjutnya, Voice over Internet Protocol atau VoIP adalah perlewatan komunikasi suara melalui internet laksana komunikasi digital. Setiap sinyal suara dapat digitalisasi dan dikirimkan melalui internet dan dapat dimainkan kembali pada pengeras suara di tempat tujuannya. Selanjutnya, ringkasan. Arsitektur sistem komputer dasar meliputi prosesor, memori, dan ruang penyimpanan. Komponen ini bekerja sama untuk memasukkan, memanipulasi, dan mengeluarkan informasi. Peranti keras mengalami evolusi, begitu juga dengan peranti lunak. Manajer menginginkan peranti lunak yang mengendalikan alat-alat peranti keras, menjaga keamanan data, dan memungkinkan banyak pengguna berbagi sumber daya yang sama, dan dapat dipergunakan tanpa memerlukan pelatihan khusus. Komunikasi data dapat terjadi dari satu komputer ke komputer lain, baik melalui saluran publik maupun pribadi. Jaringan sebagai koneksi dari komputer ke satu terminal yang berada beberapa jarak dari komputer. Jaringan area lokal adalah jenis jaringan yang pertama. Komunikasi membutuhkan standar agar memiliki penyajian data yang sama dan dapat dipahami. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.